Salam sahabat Sema Channel. Kembali lagi kita berjumpa di video kali ini. Kita akan membahas sebuah cuplikan video Ustadz Kainama yang membahas agama kekristenan di mata orang Yahudi. Nanti kita akan membahas, sebelumnya kita harus menonton cuplikan video Pak Ustadz Kainama ini. Oke, selamat menyaksikan sahabat Sema Channel. Terima kasih sudah mau hadir dan menyaksikan cuplikan video kali ini. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua. Tidak ada Yahudi, agama tidak ada. Tidak ada, hanya ada satu agama. Kristen, maaf sekali. Bahkan di sana tidak dihitung. Karena jangankan untuk jadi Tuhan, Yesus di sana diakui sebagai manusia aja susah. Kenapa? Orang sana mengakui Yesus sebagai anak haram sampai detik ini. Sampai detik ini dia tidak dihargai sebagai Nabi Allah, apalagi Tuhan. Nabi Allah aja tidak. Dia dihargai dia dikenal sebagai seorang laki-laki hasil hubungan di luar pernikahan antara Maria dengan laki-laki. Di mana nggak tahu. Bahaya. Dan itu dituliskan dalam kitab suci mereka yang namanya Talmud. Allah, ampuni aku ya Allah. Aduh. Ya baik, kita akan berikan tanggapan kepada Bapak Ustadz Kainama yang kita boleh saksikan pemahamannya terhadap Yahudi, bahwa di dalam Yahudi hanya satu agama, yaitu agama Yahudi. Nah, kita akan melihat ya dari istilah dulu lah, kita melihat ya dari Wikipedia. Kita akan baca dari Wikipedia. Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama, etnis atau suku bangsa. Ya, jadi ini meluas ya. Sebagai agama atau kepercayaan, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Jadi Yahudi ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Apakah benar di dalam Yahudi hanya terdapat satu agama Yahudi saja? Nanti kita akan lihat. Ya, berikutnya, berdasarkan etnis, kata ini merujuk kepada suku bangsa yang berasal dari keturunan Eber. Terdapat di dalam Kejadian pasal 10 ayat yang ke-21 yang disebut Ibrani atau Yakub, yang juga bernama Israel, anak Ishak, anak Abraham, dan Sarah atau keturunan suku Yehuda yang berasal dari Yehuda, anak Yakub. Etnis Yahudi juga termasuk Yahudi yang tidak beragama Yahudi tetapi beridentitas Yahudi dari segi tradisi. Saya ulangi lagi, ini perlu kita pahami baik-baik. Etnis Yahudi juga termasuk Yahudi yang tidak beragama Yahudi tetapi beridentitas Yahudi dari segi tradisi. Saya ulangi lagi ya. Etnis Yahudi juga termasuk Yahudi yang tidak beragama Yahudi tetapi beridentitas Yahudi dari segi tradisi. Berarti ini mematahkan statement Bapak Ustadz Kainama bahwa di dalam Yahudi hanya terdapat satu agama. Ternyata tidak. Di dalam Yahudi ternyata ada agama lain, tetapi mereka tetap disebut orang Yahudi dari segi tradisi. Walaupun agama mereka udah berbeda, mungkin sudah berpindah agama Kristen atau berpindah agama Muslim, tetapi mereka secara tradisi mereka akan tetap disebut orang Yahudi. Mungkin Bapak Ustadz karena melihat dari satu sudut pandang bahwa orang yang beragama Yahudi di dalam suku Yahudi itu hanya orang-orang yang beragama Yahudi. Ternyata enggak. Kalau kita memandang dari sudut pandang suku orang Yahudi, berarti di dalam suku bangsa itu terdapat beberapa agama gitu. Jadi ini pemahaman yang sempit yang coba dipaparkan oleh Bapak Ustadz Kainama ya. Jadi kita bisa lihat dari sini juga bahwa di dalam suku Yahudi terdapat beberapa agama. Di dalam agama Yahudi ya memang ada satu agama Yahudi, tetapi di dalam suku, di dalam bangsa Yahudi terdapat beberapa agama. Nah, ini kita jangan keliru di sini.
Nah, kita baca lagi lebih lanjut bahwa mengatakan di sini kepercayaan semata-mata dalam agama Yahudi tidak menjadikan seorang menjadi Yahudi. Di samping itu, dengan tidak memegang kepada prinsip-prinsip agama Yahudi di luar ya, non-Yahudi istilahnya gitu, tidak menjadi seorang Yahudi kehilangan status Yahudinya. Namun definisi Yahudi, undang-undang kerajaan Israel tidak termasuk Yahudi yang memeluk agama yang lain. Berarti di dalam undang-undang Israel sudah menetapkan bahwa orang-orang yang memeluk walaupun mereka orang Israel, orang Yahudi tapi memeluk agama lain, di dalam undang-undang kerajaan Israel tidak termasuk orang Yahudi yang memeluk agama yang lain. Berarti mereka sudah keluar dari Yahudi. Tetapi secara kita melihat ini kan secara undang-undang, tapi kita melihat dari secara secara suku dan bangsa bahwa benar terdapat beberapa agama di dalam Yahudi. Jelas ya, sahabat Sema Channel? Beberapa ahli berpendapat bahwa Yudaisme modern berevolusi dari Yudaisme agama Israel kuno dan Yehuda pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi, dan dengan demikian dianggap sebagai salah satu agama monoteistik tertua. Yudaisme dianggap oleh agamawan Yahudi sebagai ekspresi dari perjanjian yang Allah tetapkan dengan orang Israel, nenek moyang mereka. Ini mencakup banyak teks, praktis, posisi teologis, dan bentuk organisasi. Jadi ini ada bentuk praktis, bentuk posisi teologis, dan bentuk organisasi. Nah, ini perlu dipahami. Jangan hanya kita memandangi satu sudut pandang, maka konsep berpikir kita akan seperti Bapak Ustadz Kainama. Lanjut lagi, Taurat. Mereka adalah pemegang Taurat. Taurat seperti yang umumnya dipahami oleh orang Yahudi adalah bagian dari teks yang lebih besar yang dikenal sebagai Tanak. Tanak juga dikenal oleh para sarjana agama sekuler sebagai Alkitab Ibrani, dan bagi orang Kristen sebagai Perjanjian Lama. Nah, kembali lagi, apakah orang Yahudi tidak beragama Kristen? Wah, tentu orang Yahudi ada yang beragama Kristen. Berarti di dalam Yahudi tidak hanya satu agama. Ternyata ada agama Kristen di sana. Ada orang-orang Yahudi yang percaya gitu. Tradisi lisan tambahan Taurat diwakili oleh teks-teks selanjutnya seperti Midrash dan Talmud. Kata Ibrahim Torah, dan berarti ajaran, hukum, atau instruksi. Meskipun Taurat juga dapat digunakan sebagai istilah umum yang merujuk kepada teks Yahudi manapun yang memperluas atau menguraikan 5 kitab Musa yang asli. Oke, lanjut. Teks, tradisi, dan nilai-nilai Yudaisme sangat mempengaruhi agama-agama Abrahmik atau Ibrahim di kemudian hari, termasuk Kristen dan Islam. Berarti di dalam Yahudi terdapat agama Kristen dan Islam. Hebrianisme seperti Helenisme memainkan peran penting dalam pembentukan perbedaan Barat melalui dampaknya sebagai elemen latar belakang inti kekristenan awal. Oh, berarti di dalam suku Yahudi terdapat agama Kristen juga dong. Dalam Yudaisme ada berbagai gerakan keagamaan yang sebagian besar muncul dari Yudaisme Republik, yang menyatakan bahwa Tuhan mengungkapkan hukum dan perintahnya kepada Musa di Gunung Sinai dalam bentuk Taurat tertulis dalam lisan. Secara historis, semua atau sebagian dari pernyataan ini ditentang oleh berbagai kelompok seperti Saduki dan Yudaisme Helenistik selama periode Bait Suci kedua. Oke, baik sahabat Sema Channel, sekian dulu tanggapan
terhadap cuplikan video Bapak Ustadz Kainama. Dan jangan lupa sahabat Sema Channel yang memberikan komentar atau memberikan masukan, harap dengan kata-kata yang baik, mendukung dan bisa memberikan kita pelajaran agar dapat kita belajar bersama-sama dan memahami tentang suku Yehuda. Oke, sahabat Sema Channel, terima kasih sudah hadir di channel ini, sudah mendukung dan menyaksikan cuplikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.